Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast saya hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari yang baik ini, saya mau berbicara tentang arti dan makna dari orang luar atau orang buangan. Apakah pernah kalian merasakan bahwa kalian tidak merasa cocok atau merasakan seperti Anda adalah orang luar di dalam keluarga Anda sendiri, atau di dalam lingkungan pertemanan Anda, pekerjaan, dan lain sebagainya? Jika jawaban Anda adalah iya, saya berharap podcast saya hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Di dalam kitab suci agama Buddha, yaitu Dharmapada 329 dan 330, dikatakan sebagai berikut. Jika sebagai manusia, Anda tidak dapat menemukan teman yang bijaksana untuk menjalani kehidupan yang baik, maka sebagai seorang raja yang meninggalkan kerajaan yang ditaklukkannya, atau sebagai seekor gajah sendirian di hutan, Anda harus pergi sendiri. Lebih baik hidup sendiri, tidak ada persekutuan dengan orang bodoh. Hidup sendiri dan tidak melakukan kejahatan, menjadi bahagia seperti gajah di hutan. Nah, kembali lagi dengan konteks kita. Sejak kita dilahirkan sebagai manusia, orang-orang di sekitar kita mempersiapkan kita untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan. Kita semua mulai sebagai bagian dari keluarga dan kemudian memperluas kehidupan sosial masing-masing dengan pertemanan, kenalan, kolega, dan mungkin pacar dan pasangan hidup. Dari sebuah lingkungan itu, orang-orang cenderung bekerja sama dan menghabiskan waktu satu sama lain dan membentuk sebuah komunitas yang disebut dengan hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat memiliki banyak manfaat seperti keamanan, keselamatan, akses untuk mendapatkan calon pasangan hidup, dan yang paling penting adalah pembentukan identitas dan jati diri Anda sendiri. Tetapi dalam beberapa kasus, pertemanan ini tidak selalu smooth, tidak selalu mulus. Mungkin ada waktunya mereka tidak mau berteman lagi dengan kalian, atau kalian sudah memutuskan untuk tidak berteman lagi dengan mereka. Maka Anda merasa di saat-saat inilah Anda telah menjadi orang buangan. Nah, bagaimana cara kita menangani rasa-rasa sakit menjadi seorang buangan atau seperti dianggap orang luar dalam keluarga atau persahabatan? Terkadang, sejalannya waktu, keinginan kita dan goals dalam hidup kita berubah. Mungkin tujuan-tujuan hidup yang baru ini sudah tidak lagi sama dengan yang diinginkan keluarga atau teman-teman kita. Contoh, kita sudah kuliah sebagai dokter. Keluarga setuju dengan pilihan itu. Tapi di tahun ketiga, Anda memutuskan untuk ganti jurusan dan tidak mau lagi menjadi seorang dokter. Nah, hal ini dianggap sangat ironis dan mungkin di mata-mata orang sekitar kita telah mengecewakan mereka. Atau ada contoh lagi. Misal kita sudah tidak lagi mau mengikuti tren saat ini. Tidak ingin melakukan apa yang semua orang lakukan dan yang diinginkan semua orang. Di mata teman-teman, seorang itu telah menjadi orang yang aneh, orang yang berbeda dari sebuah komunitas itu. Dan ada di kalanya orang-orang ada yang merindukan komunitas itu, tetapi sudah ditolak dan menemukan dirinya tanpa arah dan tujuan. Nah, di saat ini dia mencoba untuk menyesuaikan diri dan bergabung dengan teman-teman lain. Tetapi untuk beberapa alasan, dia ditolak. Tidak diterima lagi di dalam komunitas itu. Ini bisa jadi karena penampilannya, atau cara berbicaranya, atau hanya karena orang-orang di sekitarnya membutuhkan sebuah kambing hitam, dan kebetulan dia adalah orang yang terpilih. Di satu sisi, orang-orang di sekitar kita mungkin mengklaim bahwa kita telah memilih untuk hidup secara berbeda. Tetapi pada kenyataannya, kita tidak pernah dihargai oleh lingkungan kita sendiri dari awal. Dan semakin kita berurusan dengan hal-hal seperti itu, semakin hidup kita terbebani, semakin kita kepikiran dan membuat mental kita jadi down. Dalam sisi baiknya, kita akan perlahan-lahan menjadi terlepas dari pertemanan dan lingkungan toksik itu dan memulai menikmati kesendirian dengan lebih tentram dan damai. Dengan cara seperti itu juga, kita bisa memulai berjalan dengan pilihan dan tujuan hidup sesuai dengan harapan kita. Kita bisa melihat manusia-manusia lain dari kejauhan dan merenungi naik turunnya roda kehidupan. Dengan inilah kita jadi lebih mengerti arti dari sebuah kehidupan.
Apa itu arti sebuah pertemanan yang kita jalani, arti dari sebuah keluarga yang mungkin maknanya ada atau tidak ada. Tapi semua itu kita renungkan dan kita reflect lagi ke dalam diri kita. Apakah semua ini masih worth it untuk dijalankan? Kadang kita bertanya lagi, apakah ada tempat di dunia ini di mana kita bisa merasa damai dan diterima seperti apa adanya diri kita sendiri? Atau apakah tempat itu tidak ada karena kita sendiri yang terlalu keras kepala dan tidak pernah mengikuti norma-norma dan tata cara bermasyarakat di muka bumi ini? Apakah ada yang salah dalam diri kita? Ataukah ada yang salah dengan mereka-mereka yang telah menjauhkan kita? Terputus dari pertemanan, keluarga, ataupun pasangan hidup bisa membuat orang jadi gila. Lebih buruk lagi, mungkin terlintas di pikiran untuk mengakhiri hidup ini karena merasa bahwa hidup ini sudah tidak ada maknanya lagi. Tapi inilah yang kita harus renungi, sesuatu yang kita perlu cegah. Walau di satu sisi kita telah menjadi orang luar yang tidak cocok dengan orang-orang yang kita cintai, dan orang-orang yang kita cintai pun tidak bisa menerima diri kita apa adanya saat ini. Tapi semua ini bukan berarti bahwa tidak ada jalan kembali. Semua bisa berubah karena manusia adalah makhluk yang fleksibel. Dalam kebanyakan kasus, kita dapat menemukan jalan kembali ke masyarakat jika kita bersedia beradaptasi. Dalam konteks ini, bukan berarti kita harus berteman dan kembali lagi ke lingkungan yang toksik. Tapi sebaliknya, kita cari lagi lingkungan yang lebih sehat dan memiliki pandangan hidup yang lebih selaras dengan jati diri kita saat ini. Hidup bersama, bekerja bersama, dan bersosialisasi bersama dapat memberikan kita dorongan besar dalam meningkatkan kualitas hidup. Tetapi ada juga harga yang harus dibayar. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan seperti mengikuti norma-norma sosial yang kadang lebih mementingkan bisnisnya sendiri dibanding lingkungan dan orang lain. Dan karena hal itu juga banyak orang yang memilih untuk menjadi orang luar agar mereka bisa menjauhkan diri mereka dari kelompok tersebut dan terbebas dari tekanan hidup. Nah, dari cara pandang ini, sekarang kita bisa melihat kalau menjadi orang luar itu tidak harus menjadi hal yang buruk. Kehidupan menyendiri tidak selalu mengarah pada kegilaan dan tidak mengikuti aturan tidak harus berakhir dengan melakukan kejahatan yang mengerikan. Orang luar lebih memiliki pilihan hidup yang fleksibel dan bisa menemukan jalan tengah antara koneksi dan kesendirian. Setiap orang luar memiliki kepedulian yang mendalam terhadap kemanusiaan dan sebenarnya jauh lebih beruntung karena kita bisa menjadi kapten diri kita sendiri. Kita bisa menentukan jalan hidup kita tanpa harus diatur-atur dari kanan kiri. Terkadang ada baiknya untuk kita menutup diri sementara waktu dari masyarakat. Kita jadi lebih tenang dan bisa melihat kehidupan dari lensa yang lebih jernih, di mana kita bisa memberikan kontribusi yang lebih baik dan lebih besar lagi untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan kita mengundurkan diri dari depan dan mundur ke belakang, kita bisa belajar untuk melepaskan dunia dan dapat lebih menghargai dunia ini lebih dalam lagi. Kita akan lebih bisa mencintai dunia ini apa adanya, hidup dengan rasa cinta kasih dan kepedulian terhadap sesama manusia. Inilah paradoks kesendirian. Dengan cara menjauh dari dunia, kita bisa memperoleh sebuah dunia baru. Ketika kita melihat dunia dalam kesendirian dan dari kejauhan, kita dapat merenungkan pertanyaan seperti ini. Di mana tempat yang pas untuk saya di dunia ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk melayani sesama manusia? Orang-orang seperti apa yang sebenarnya saya inginkan dalam hidup saya? Bagaimana caranya agar saya bisa menjalani hidup ini dengan memberikan diri saya yang terbaik setiap harinya, sebagai orang luar yang memiliki koneksi terhadap dunia. Menjadi orang luar memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih kaya, kehidupan yang lebih bermakna dengan orang lain yang jauh melampaui apa yang kita bisa dapatkan dari sebuah kelompok. Kita bisa jadi manfaat buat umat manusia dengan cara menumbuhkan benih-benih cinta kasih yang lebih universal dan tidak terbatas pada sebuah suku atau budaya.
Dengan cara ini, kita bisa terbebas dari hal-hal konvensional dan tekanan sosial. Dan jika kita bukan orang yang baik, maka kita bisa memainkan dunia dengan cara yang paling cocok untuk beradaptasi. Kita bisa berpura-pura menikmati kebersamaan sebelum kita menyelinap keluar melalui pintu belakang. Dan di dalam kedua kasus ini, kita temukan jalan tengahnya. Kita berbaur di tempat yang kita merasa kurang pas, tapi juga menjaga kebebasan untuk bisa bersiap-siap pergi di setiap saat. Karena di tempat yang bukan milik kita, mereka tidak bisa mewajibkan kita untuk tinggal. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan podcast hari ini. Sehat terus dan salam sejahtera.